Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-152 dan 153 dari surah Al-An'am, yaitu sambungan dari ayat yang sebelumnya tentang wasiat Allah kepada manusia. Sebelum ini sudah kita terangkan bahwasanya 3 ayat, yaitu 1 ayat sebelum ini, ayat 151, dan 2 ayat yang kita kaji dalam kesempatan ini, yaitu ayat 152 dan 153. Ketiga ayat ini menerangkan tentang 10 wasiat Allah, 10 perintah Allah. Yang perintah di dalam ayat ini ia adalah suatu yang penting, yang pokok, yang mesti diperhatikan. Wasiat Allah kepada manusia yang sudah kita sebutkan sebelum ini, yaitu di ayat yang ke-151 ada 5. Kemudian di ayat yang ke-152 ada 4. Kemudian di ayat yang ke-153 ada 1. 5, 4, 1, apabila digabungkan semuanya menjadi 10. Maka 3 ayat ini disebut sebagai 10 wasiat Allah kepada manusia. Sebelum ini wasiat Allah adalah mentauhidkan Allah. Namun dalam ayat sebelum ini disampaikan dalam bentuk larangan. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang ketiga adalah jangan membunuh anak disebabkan karena kemiskinan. Kemudian yang ketiga adalah jangan mendekati perbuatan keji. Kemudian sudah berapa? 4. Kemudian yang kelima adalah jangan membunuh jiwa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah 5. Sekarang kita akan bahaskan lagi 5 lagi. 4 di ayat 152, yaitu jangan mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Kemudian berikutnya lagi adalah penuhi atau sempurnakan takaran atau timbangan dengan adil. Kemudian berikutnya lagi adalah apabila berkata-kata hendaklah berkata dengan adil. Kemudian yang
Berikutnya yaitu yang ke-9, yaitu menepati janji Allah Subhanahu wa taala. Kita ada janji dengan Allah, maka tepati janji Allah Subhanahu wa taala. Ini di ayat yang ke-152. Dah 9, tinggal satu lagi di ayat 153, yaitu mengikuti jalan Allah. Dan jangan sekali-kali mengikuti jalan-jalan selain jalan Allah, karena nanti akan membuat kita tercerai-berai dan jauh dari jalan Allah. Nah, inilah dia 10 wasiat Allah kepada manusia. Jadi 2 ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini kaitannya sangat erat sekali dengan ayat yang sebelumnya. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah. Wa awful kaila wal mizana bil qist. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba. Wa bi ahdillahi awfu. Dzalikum wassaakum bihi la'allakum tadhakkarun. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa la taqrabu malal yatim, wala, dan jangan, taqrabu, kamu mendekati, malal yatim, harta anak yatim, illa billati hiya ahsan, illa, kecuali, billati, dengan yang ia ahsan, lebih baik, kecuali dengan cara yang lebih baik. Hatta yablugha ashudda, hatta, sehingga, yablugha, anak yatim itu sampai, ashuddah, kepada usianya yang dewasa, usia dewasa. Wa auful kaila wal mizana bil qist. Wa aufu, dan sempurnakanlah, al kaila, takaran, wal mizana, timbangan, bil qist, dengan adil. La nukallifu nafsan illa wus'aha. La nukallifu, kami tidak membebankan, nafsan, seseorang, illa wus'aha, kecuali sekedar kesanggupannya. Wa idza qultum fa'dilu. Wa idza qultum, dan apabila kamu berkata-kata, fa'dilu, maka hendaklah berkata dengan adil. Walau kana dza qurba, dan meskipun berkata kepada yang dia itu za qurba, ada hubungan kerabat denganmu. Wa bi ahdillahi aufu, wa bi ahdillah, dan dengan janji Allah, aufu, sempurnakanlah atau tepatilah, atau boleh juga kita buat urutannya sesuai dengan bahasa kita, dan tepatilah janji Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum wassaakum bihi la'allakum tadhakkarun. Dzalikum, yang sedemikian itu, wassaakum bihi, Allah telah mewasiatkannya kepadamu, la'allakum tadhakkarun, mudah-mudahan kamu mengingatnya. Mengingat
apa yang telah Allah wasiatkan itu. Kita ulang dari pangkal ayat. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik, sehinggalah sampai anak yatim itu ke usianya yang dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebankan seseorang melainkan sekedar kemampuannya. Dan jika kamu berkata, maka berlaku adillah, meskipun dia adalah kaum kerabat. Dan penuhilah janji dengan Allah. Yang sedemikian itu adalah yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Mudah-mudahan kamu mengingatnya. Nah, ini ayat yang ke-152. Selanjutnya ayat 153. Wa anna hadzal sirati mustaqiman fattabi'uh. Wa anna, dan sesungguhnya, hadza, ini, sirati, jalanku, mustaqima, yang lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah ia. Ikuti jalan Allah yang lurus itu. Wala tattabi'us subula, wala, dan janganlah, tattabi'u, kamu mengikuti, as-subula, jalan-jalan. Maksudnya jalan-jalan selain jalan Allah yang telah disebutkan sebelumnya. Fatafarraqa bikum, yang akan membuat kamu terpecah belah, an sabilih, dari jalan Allah, sehingga jauh dari jalannya, jalan Allah. Dzalikum wassakum bihi, dzalikum, yang sedemikian itu, wassakum bihi, Allah telah mewasiatkannya kepadamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Kita baca pula dari pangkal ayat. Dan sesungguhnya ini jalanku yang lurus, maka ikutilah ia. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang akan memecah belahmu dari jalan yang lurus, atau yang akan membuatmu terpecah belah dan jauh dari jalan yang lurus. Yang sedemikian itu adalah yang diwasiatkan oleh Allah kepadamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi dua ayat yang akan kita pelajari ini menerangkan tentang sambungan dari wasiat Allah kepada manusia, yang dalam ayat sebelumnya sudah 5 disampaikan, dan dua ayat ini pula menerangkan tentang 5 pula wasiat berikutnya. Berarti kesemuanya menjadi 10 wasiat Allah. Wasiat sudah kita terangkan sebelum ini, yaitu pesan yang kuat yang mesti dijalankan. Yang pesan tersebut adalah perkara-perkara pokok di dalam agama. Selanjutnya kita akan lihat ayat ini dengan lebih terperinci lagi melalui tafsirnya. Yang pertama adalah yang berada di pangkal ayat. Wala taqrabu malal yatim, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim. Dan berarti ayat ini sambungan dari ayat yang sebelumnya, karena ada perkataan dan di pangkal ayat. Tak mungkin ayat yang dimulai dengan kata dan itu terpisah dari sebelumnya. Pasti ada hubungan dengan yang sebelumnya. Dan berarti melanjutkan wasiat yang berikutnya. Sudah 5 sebelum ini. Yang ke-6 adalah la taqrabu malal yatim, jangan kamu mendekati harta anak yatim. Jangan kamu mendekati. Apa maksud mendekati di sini? Ayat ini ditujukan kepada orang yang diberi amanah untuk menjalankan harta anak yatim. Mungkin yang menjalankannya itu pamannya umpamanya. Maka ayat ini ditujukan kepada yang menjaga harta anak yatim. Wahai yang menjaga harta anak yatim, jangan kamu dekati harta anak yatim. Dia adalah yang menguruskan harta anak yatim. Tetapi mengapa digunakan kata jangan mendekati? Sebelum ini sudah disebutkan juga,
jangan kamu mendekati perbuatan yang tercela. Wala taqrabul fawahisha, jangan kamu mendekati perbuatan yang tercela. Di antara perbuatan tercela adalah zina. Maka dalam ayat yang lain, wala taqrabuz zina, jangan kamu mendekati zina. Mengapa kata mendekati ini digunakan? Dan janganlah kamu mendekati, artinya adalah jangankan melakukan, mendekatinya pun tak boleh. Artinya jangankan menyalahgunakan harta anak yatim, mendekati harta anak yatim, mendekati yaitu berfikiran, berkeinginan untuk menyalahgunakan. Ada kalanya hawa nafsu manusia itu muncul. Oh, ini harta anak yatim ini banyak ini. Anak yatim kan perlunya sedikit sekali setiap bulan. Ini banyak sekali. Ini bisa diputarkan ini harta anak yatim ini. Kita bisa berdagang dengan harta anak yatim ini, bisa dijadikan modal dan nanti untungnya bisa kita dapatkan. Dia berpikir, ada kecenderungan hawa nafsu ke arah ingin mendapatkan manfaat dari harta anak yatim untuk dirinya. Maka keinginan yang seperti itu hendaklah dihalang. Apabila ada keinginan seperti itu, cepat buang. Jangan dekati harta anak yatim. Apabila muncul keinginan-keinginan, cepat buang. Karena dengan memperturutkan keinginan tersebut, maka nanti akan menyalahgunakan harta anak yatim. Jadi jangan dekati, maknanya tergetar saja di hati akan menyalahgunakan, cepat beristighfar kepada Allah, mohon ampun, kemudian berdoa kepada Allah supaya dijauhkan dari berkeinginan menggunakan harta benda anak yatim untuk kepentingan diri sendiri. Karena anak yatim itu mana tahu dia hartanya itu digunakan oleh orang yang menguruskannya. Karena anak yatim itu masih kecil, dia belum tahu lagi tentang harta. Maka Allah mencegah, artinya dihalang dari jangankan menyalahgunakannya, dihalang dari awal, berkeinginan pun juga tidak boleh. Nah, dihalang cepat supaya jangan sampai melakukannya. Sama dengan jangan kamu mendekati zina. Perbuatan zina itu dilarang, tapi mendekatinya itu juga dilarang. Apa sebab? Sebab perbuatan zina itu dimulai dari keinginan. Ada keinginan di hati, keinginan mau bertemu, kemudian mau berdua-dua. Nah, keinginan begitu saja, meskipun belum lagi melakukan perbuatan zina, keinginan itu saja sudah dilarang. Apa sebab? Sebab keinginan itu yang akan melanjutkan kepada perbuatan zina, maka dilarang. Jangan dekati zina. Begitu juga dalam ayat ini, jangan dekati harta anak yatim. Sebab sama, yaitu ada keinginan berzina, ada keinginan untuk mengambil manfaat dari harta anak yatim. Allah tahu tentang semangat atau keinginan ingin mengambil manfaat dari harta anak yatim itu. Maka Allah Subhanahu wa taala halang segera supaya anak yatim itu terpelihara, tidak dirugikan oleh orang-orang yang telah menyalahgunakan amanah, yaitu berupa pengelolaan harta anak yatim. Dan jangan kamu mendekati malal yatim, harta anak yatim. Sudah kita terangkan sebelum ini, anak yatim adalah anak yang wafat ayahnya. Wafat ayahnya disebut anak yatim. Kalau wafat ibunya tidak disebut anak yatim. Tapi ada pula istilah di tempat kita ini, anak piatu namanya. Tapi dalam bahasa Arab tak ada anak piatu, tidak ada. Yang ada hanyalah anak yatim. Bagi manusia, kalau wafat ayahnya yatim. Tapi kalau wafat ibunya tidak yatim. Sebab si ayah adalah yang menjaga anak, yaitu memberikan nafkah kepada anak, makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Kemudian si ayah itu meninggal, maka anak itu menjadi yatim. Kalau pada hewan, pada binatang disebut yatim apabila induknya yang meninggal.
karena bapaknya tak tahu siapa bapaknya. Maka pada hewan, yatim disebut yatim kalau induknya mati, maka disebut yatim. Tapi kalau pada manusia, yang disebut yatim itu adalah bapaknya yang meninggal. Ini istilah penggunaan di dalam bahasa Arab. Dan jangan kamu mendekati harta anak yatim illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang baik. Ada kata kecuali dengan cara yang baik. Jadi boleh untuk memanfaatkan harta anak yatim, boleh, tapi dengan syarat apabila ada hasilnya, kalau diperdagangkan ada untungnya, hendaklah diberikan kepada anak yatim tersebut. Tadi kita sudah ikat dengan kata jangan memanfaatkan harta anak yatim untuk kepentingan diri sendiri. Tapi kalau untuk kepentingan anak yatim itu boleh. Pamannya harta anak yatim itu ada 10 juta, kemudian dikembangkan jadi 15, dikembangkan jadi 20, itu namanya dengan cara yang baik. Tapi harta anak yatim itu ada 10, kemudian dia gunakan untuk modal usahanya, tujuannya adalah kalau beruntung dia ambil, kalau rugi anak yatim yang tanggung. Nah, ini caranya tidak baik. Maka di sini diikat dengan illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang baik. Hatta yablugha asyuddah, sehinggalah anak yatim itu sampai ke usia dewasa. Artinya pengelolaan harta anak yatim itu hendaklah pada orang dewasa. Jangan sampai harta anak yatim itu dilepaskan kepada anak yatim yang belum dewasa. Sebab kalau diberikan kepada anak yatim itu sementara dia belum mampu untuk menggunakan harta, maka boleh jadi hartanya itu akan segera habis sebelum ia dewasa. Maka anak yatim yang masih kecil, belum lagi dewasa, jangan serahkan harta itu semuanya ke tangannya. Nanti dia tidak pandai menggunakannya, maka akan habis sebelum ia dewasa. Artinya amanah menjalankan harta anak yatim itu ada pada orang yang diberi amanah seperti pamannya atau siapa saja yang bisa dipercayai. Kapan baru memberikan harta anak yatim itu kepada anak yatim? Apabila anak yatim itu sudah dewasa. Kapan dewasanya? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sampai umur 18 tahun. Ada yang mengatakan sampai umur 20 tahun. Ada yang mengatakan sampai umur 27 tahun. Ada yang mengatakan sampai umur 30 tahun. Sampai ada yang mengatakan sampai umur 60 tahun. Anak yatim ada sampai umur 60. Tapi itulah dia perbedaan pendapat yang disebut dalam tafsir. Mengapa perbedaan pendapat tersebut terjadi? Sebab sebenarnya yang dimaksudkan dengan yang dewasa itu apabila ia mampu untuk menguruskan harta tersebut. Siapa yang mampu menguruskan harta tersebut? Adalah yang mampu dari sisi akal fikiran. Artinya sudah matang di dalam berfikir. Nah, kematangan berfikir itu lain orang lain. Ada yang umur 18 sudah matang dalam menggunakan harta benda. Tetapi ada yang sampai umur 40, 50 belum matang juga. Maka para ulama mencari jalan tengahnya, yaitu yang matang itu adalah apabila ia dapat menggunakan akal fikirannya dengan baik sehingga dia tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, sehingga apabila harta itu diserahkan kepadanya dia tidak mubazir, tidak berfoya-foya, tetapi dia dapat memanfaatkannya untuk dijadikan modal usaha, kemudian mengembangkan dan membanyakkannya lagi. Nah, kalau sudah sampai ke tahap anak yatim itu bisa berbuat demikian, serahkan harta itu kepadanya. Tapi ada juga di antara ulama tafsir menyebutkan sampai dia dewasa itu, dewasa secara fikih, yaitu kalau dia sudah biasanya umpamanya bermimpi seperti mimpi orang dewasa, basah umpamanya, maka ini sudah dewasa ini. Maka bila sudah dewasa, serahkan harta itu kepadanya. Ada juga yang
berpendapat demikian. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah kaitannya dengan kematangan akal. Disebabkan apa? Disebabkan ini kaitannya bukan pada fisik manusia, ini kaitannya adalah pada penggunaan harta benda itu dengan akal fikiran. Wa auful kaila wal mizana bil qist. Nah, ini wasiat yang berikutnya, yaitu dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Wa aufu, dan sempurnakanlah. Kalau disebut kata sempurnakanlah, maknanya jangan kurang. Karena kalau kurang itu berarti tidak sempurna. Dan jangan pula berlebihan sehingga bisa membawa kepada kerugian. Itu pun juga tidak sempurna. Yang sempurna adalah cukup-cukup. Cukup-cukup. Cukup-cukup ini seperti apa? Cukup-cukup umpamanya dalam takaran. Dalam takaran antara penjual dengan pembeli. Umpamanya pembeli mau membeli barang jumlahnya 10 kg. 10. Maka si penjual mesti memberikan barang seberat 10 kg. Sama-sama 10. Tidak boleh si penjual memberikan 9, itu namanya tak sempurna. Tidak sempurna. Dan tidak pula boleh si pembeli itu dia membeli 10 tapi minta 10,5 umpamanya. Itu pun juga tak boleh, sebab bisa mendatangkan kerugian kepada si penjual. Jadi si penjual tidak boleh dirugikan, si pembeli pun tidak boleh dirugikan. Itulah yang disebut dengan makna sempurnakanlah. Biasanya kalau ditimbang, kalau timbangan lama itu kan susah sekali ya untuk memastikan 10 itu 10. Apalagi umpamanya seperti gula, umpamanya seperti beras. Apalagi orang-orang tua dahulu tidak pakai timbangan, pakainya pakai kaleng. Kemudian kaleng itu dipukul pula di bawahnya itu, supaya cukup takarannya. Kemudian cukup digunakan jari ini untuk membuang yang lebih di atas. Kan nampak dia seperti berbonggol di atasnya itu supaya datar, maka jari ini digunakan untuk meluruskannya. Itu cukup-cukup namanya. Nah, ada yang mencekungkan jarinya itu ke bawah sehingga dia tidak datar lagi. Ini namanya tidak menyempurnakan timbangan. Bahkan ada penjual itu yang mau menambahnya, ditambahnya sedikit lagi supaya dia dapat terhindar dari mengurangi timbangan. Karena dalam surah Al-Mutaffifin, orang yang mengurangi timbangan itu disebut sebagai orang yang celaka. Kecelakaanlah bagi orang yang mengurangi timbangan. Wailun lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ini orang yang cerdik, yaitu apabila dia yang meminta supaya ditimbang untuk dia beli, dia minta supaya timbangannya dicukupkan, bahkan dilebihkan. Tapi kalau dia yang menimbang untuk orang lain, dia kurangi, maka Allah menyebutnya wail, celakalah bagi orang yang berbuat demikian. Orang itu disebut al-mutaffifin. Celakalah bagi orang yang berlaku curang di dalam timbangan. Lalu ayat ini sama dengan ayat yang dalam surah Al-Mutaffifin, hanya saja ayat ini menggunakan kata wa aufu, dan sempurnakanlah. Al-kaila, takaran, wal mizana, timbangan. Takaran dan timbangan ini sama. Takaran, timbangan, takaran. Mengapa diulang 2 kali? Ini namanya tikrar fil Quran. Ini adalah pengulangan di dalam Al-Quran. Maka ulama tafsir pun menjelaskannya. Ini diulang 2 kali seperti ini. Yang satu untuk menerangkan si penjual, yang satu lagi untuk menerangkan si pembeli. Si penjual jangan dikurangi, si pembeli jangan minta ditambah, karena itu akan merugikan si penjual.
Jadi diulang 2 kali ini untuk memberikan penekanan. Bil qisti, dengan adil. Dengan adil, dengan cukup-cukup. 10, 10. 20, 20. Tidak dikurangkan dan tidak dilebihkan. Illa lan wa auful kaila wal mizana bil qisti la nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membebankan seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Mengapa ada perkataan ini di sini? Kami tidak membebankan seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dalam menimbang memang susah untuk tepat-tepat 10 kilo, 10 kilo mungkin berat sekali, susah sekali. Umpamanya 10 kilogram beras umpamanya. Di goni itu ditulis 10 kilogram. Tapi setelah ditimbang-timbang rupanya tak sampai 10 kilogram. Apalagi dibuang goninya. Goninya tebal pula, maka barangnya lebih banyak kurangnya. Ini tak tepat-tepat 10 kilogram. Nah, apabila sudah diusahakan untuk tepat dan sempurna, rupanya tak tepat juga dan tidak disengaja. Nah, yang tidak disengaja itu adalah di luar kesanggupan. Yang di luar kesanggupan itu dimaafkan. Sudah kita lihat tadi bersungguh-sungguh ketika di kedai orang yang menjual itu menimbang. Tapi setelah sampai di rumah kita punya timbangan juga, kita timbang juga. Oh, rupanya kurang sedikit sekali kurang. Sudahlah, maafkan. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bebankan. Mungkin dia tersilap tadinya, tapi tidak dia sengaja. Itu tidak mengapa, sebab Allah tidak membebankan seseorang melainkan sekedar mana yang ia mampu. Apabila ia sudah tak mampu lagi di luar kemampuannya, kemudian berlaku juga kekurangan, dimaafkan. Tapi kalau bersengaja mengurangi timbangan, maka dicela seperti yang telah kita terangkan tadi. Wa idza qultum fa'dilu. Wasiat Allah berikutnya adalah, dan apabila kamu berkata-kata, maka berkatalah dengan adil. Walau kana dza qurba, meskipun dia adalah kaum kerabat. Berkata dengan adil. Biasanya yang selalu kita dengar, berlaku adil umpamanya. Ini berkata dengan adil. Maka perkataan yang adil ini difahami oleh ulama, umpamanya seorang yang bersaksi. Orang kalau bersaksi kan dia berkata-kata. Nah, perkataan yang adil dari seorang saksi adalah menyatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Seperti apa yang sebenarnya, seperti itu yang ia katakan, maka perkataannya itu disebut adil. Siapa lagi yang berkata adil? Hakim. Hakim berkata adil, yaitu ketika dia memutuskan hukum, dia kan memutuskan dengan perkataan, maka dia pun berlaku adil. Kalau memang dia telah melakukan kesalahan yang besar, maka hukum dengan hukuman yang berat, 10 tahun penjara umpamanya. Kalau kesalahannya sedikit dan tidak seberapa berbanding yang lainnya, maka apabila yang lainnya 10 tahun, maka yang ini diberikan 1 tahun penjara umpamanya. Ini perkataan yang seperti ini dalam penetapan hukum, ini namanya perkataan yang adil. Adil menempatkan sesuatu tepat pada tempatnya. Yang berat kesalahannya, hukum dengan hukuman yang berat. Yang ringan kesalahannya, hukum dengan hukuman yang ringan. Tapi ada kalanya susah untuk berlaku adil apabila yang bersalah itu dari kerabat sendiri. Orang lain, mungkin dia mudah untuk menetapkannya. Tapi kalau dari kerabat sendiri, rupanya yang dihukum itu adalah adiknya sendiri. Dan adiknya memelas, "Bang, janganlah beratkan hukuman saya." Luluh hatinya, datang kasih sayang. Kemudian dia pun, kalau begitu si adik ini diringankan sajalah atau dibebaskan sajalah. Perkataan ini adalah perkataan yang tidak adil, yaitu tidak pada tempatnya, tidak menetapkan sesuatu dengan yang sebenarnya. Kalau bersalah tetapkan,
sebagai yang bersalah dan berikan hukuman, meskipun yang dihukum itu adalah kerabat sendiri. Dan susah untuk mencari orang yang adil pada hari ini. Disebabkan karena apa? Karena keimanan kepada Allah itu tipis, lemah. Karena orang yang berlaku adil itu kaitannya dengan keimanan kepada Allah. Tetapi kalau hawa nafsu yang menguasai diri, maka hilanglah keadilan. Hilang keadilan, maka muncullah atau berlakulah kezaliman. Lawan adil, keadilan adalah kezaliman. Kezaliman tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kapan tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya? Apabila mengikuti kehendak hawa nafsu. Dan apabila kamu berkata, maka berkatalah dengan adil. Oh, rupanya perkataan adil ini kaitannya dengan persaksian, kaitannya dengan penetapan hukum oleh hakim. Tapi ulama tafsir menyebutkan bukan dua itu saja makna perkataan yang adil. Perkataan yang adil ini meliputi seluruh perkataan yang dikatakan, bukan oleh saksi, bukan oleh hakim saja. Orang tua umpamanya, orang tua kalau nampak anak itu sudah berubah dan sudah bersalah, jangan perpanjang lagi marah kepada anak. Itu tak adil namanya. Anak dah mengaku bersalah, dah mengaku salah, mak, sudahlah, sudah akan memperbaiki diri, maka jangan tambah lagi. Cukup, selesailah sampai di situ. Tapi si ibu ini terus saja berkata, ini si ibu ini berkata tidak adil, karena berkata lebih dari yang semestinya. Begitu juga guru mesti berlaku adil dalam berkata. Kalau nampak muridnya dah mengantuk dan dah bosan mendengar, jangan perpanjang lagi pengajian. Berlaku adillah kepada murid yang sudah penat, yang sudah capek, maka segera berhentikan kelas dan disambung lagi pada kesempatan yang lain. Ini perbuatan yang adil berkaitan dengan kata-kata. Jadi bukan hanya saksi atau hakim saja, orang tua juga, guru juga, atau kita dengan sahabat kita juga. Kalau nampak sahabat kita sudah tidak suka kita bercerita panjang lagi, maka segera berhenti. Jangan ditambah lagi. Itu perkataan yang tidak adil. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba wa bi ahdillahi aufu wa bi ahdillahi aufu. Ini wasiat Allah yang berikutnya, yaitu dan tepatilah janji dengan Allah. Janji dengan Allah ditepati. Apakah kita ini sudah pernah berjanji dengan Allah? Sudah. Di alam ruh kita sudah berjanji dengan Allah, yaitu kita akan menjalankan seluruh perintah Allah, karena Allah adalah sebagai pencipta kita, Rabb kita yang mengatur hidup kita. Maka semua perintah Allah akan kita laksanakan, semua larangan Allah akan kita jauhi. Alastu bi rabbikum? Qalu bala. Bukankah aku ini Rabbmu, Tuhanmu? Ya, ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Nah, kita ada berjanji. Kalau memang ya demikian, maka tepatilah, penuhilah janji dengan Allah, yaitu semua perintah Allah buat dan semua larangan Allah tinggalkan. Itu adalah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu masih umum, bisa diperinci lagi. Janji dengan Allah apabila berkaitan langsung dengan Allah, itu umpamanya kaitannya dengan keimanan kepada Allah, juga kaitannya dengan ibadah kepada Allah. Kemudian ada lagi termasuk janji dengan Allah juga, wahai manusia, kamu sesama manusia berkasih sayanglah di antara kamu. Itu pun juga janji dengan Allah. Ya, ya Allah, hamba akan berkasih sayang dengan yang lainnya, dengan orang tua hamba, dengan anak hamba, dengan suami, dengan istri, dengan tetangga, dengan kawan, bahkan dengan orang kafir sekalipun, akan berlaku dengan sesuai petunjuk yang telah engkau turunkan. Itu adalah janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi janji dengan Allah itu bersifat umum sekali, meliputi seluruh perkara di dalam agama. Wa aufu maknanya penuhilah, dari kata wafa, yuwafi maknanya sempurnakan, artinya jangan lalai, jangan sampai
bersikap kurang di dalam melaksanakan janji Allah Subhanahu wa taala, tapi bersungguh-sungguh sehingga dapat menunaikan janji dengan Allah itu dengan sempurna. Wa bi ahdillahi aufu, dan penuhilah janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tadhakkarun. Dzalikum, yang demikian itu. Yang demikian itu yang mana? Ini kan kata penunjuk. Ini menunjuk mana? Menunjuk apa? Menunjuk 4 wasiat yang disebutkan di dalam ayat ini. 4 wasiat tersebut: jangan dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Kemudian penuhi, sempurnakan takaran dan timbangan. Kemudian berkata dengan adil. Kemudian yang keempat, penuhi janji dengan Allah. Itu yang 4 itu wassakum bihi, ia adalah yang diwasiatkan oleh Allah kepadamu. Sudah kita terangkan sebelum ini kata wasiat, yaitu perintah yang tegas dari Allah untuk dilaksanakan. Itu wasiat. Wasiat orang tua kepada saya sebelum orang tua meninggal dunia, berarti ia adalah perintah dari orang tua itu untuk dilaksanakan, dan ia adalah suatu yang tegas yang mesti dilaksanakan. Wasiat jangan sampai diabaikan. Dzalikum wassakum bih, yang sedemikian itu adalah yang telah Allah wasiatkan kepadamu, la'allakum tadhakkarun, mudah-mudahan kamu mengingatnya. Jangan sampai lupa. Jangan sampai lupa tentang 4 perkara ini. Hendaklah senantiasa ingat yang 4 perkara ini. Artinya kalau kita ambil dari kata la'allakum, mudah-mudahan kamu, jadi diharapkan kamu setelah mengetahui 4 wasiat ini, diharapkan kamu termasuk ke dalam golongan orang yang terus mengingat 4 wasiat ini. Jangan sampai lupa. Diberi amanah harta anak yatim di tangan, jangan sampai lupa. Harta itu mesti dijaga sampai anak yatim itu dewasa. Kemudian apabila kita umpamanya seorang penjual umpamanya, jangan sampai lupa takaran, timbangan, cukupkan, jangan dikurangi sedikit pun. Ini bukan hanya kaitannya dengan barang yang ditakar dengan berat ya, kilogram. Ada juga barang itu yang diukur dengan meteran. Kalau 4 meter umpamanya. Kalau 5 meter yang jual kain itu, kadang-kadang si pembeli kan tak mengukurnya lagi, maka 4, 5. Jangan sampai menguranginya. Begitu juga umpamanya menjual tanah umpamanya. Kalau memang ya tanah kita itu 20 kali 30, maka sebut 20 kali 30. Sudah diambil oleh jalan umpamanya, tinggal 28 umpamanya lagi. 20 kali 28 umpamanya, maka katakan 20 kali 28. Itu namanya jujur. Nah, yang jujur itu mesti selalu diusahakan, diperhatikan, karena kalau tidak berarti kita telah mengurangi hak orang lain. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil sehingga tidak mengurangi hak orang lain. Kemudian satu lagi perkara sebelum kita pindah ke ayat berikutnya, yaitu kata adil dalam ayat ini ada 2 kata yang digunakan berlainan, tapi dalam terjemahan maknanya sama, adil. Pertama adalah kata al-qist, bil-qist dengan adil. Kemudian Allah juga guna katakan fa'dilu, dan berlaku adillah, kata adalah, adil juga. Maka ulama tafsir pun membahaskan apa beda antara al-qist, adil, dengan al-adlu, juga adil. Maka diterangkan ketika Allah menggunakan kata bil-qist, adil, ini adil di sini ini penggunaannya pada barang-barang yang bisa disaksikan dengan mata secara jelas. Jadi adil itu
Adil yang kaitannya dengan barang yang bisa dilihat secara jelas. Umpamanya apa yang bisa dilihat secara jelas? Menimbang barang bisa tidak dilihat secara jelas? Yang 10 kg sebagai 10 kg bisa, jelas sekali. Maka untuk yang jelas itu digunakanlah kata al-qist. Jadi setiap kata al-qist digunakan, ini kaitannya adalah dengan keadilan yang nyata atau yang terang, yang bisa difahami dengan cepat, dengan mudah. Tetapi ketika Allah menggunakan kata fa'dilu, adil, nah ini kaitannya adalah dengan sesuatu yang agak tersembunyi. Agak tersembunyi. Umpamanya saksi yang bersaksi dengan berbohong, dapat tidak kita melihatnya dengan terang, dengan jelas? Tak nampak, apalagi kalau dia pandai bercakap, pandai berkata-kata. Nah ini agak tersembunyi. Hakim umpamanya ketika menetapkan hukuman kepada yang terdakwa, dan yang terdakwa adalah dari keluarga dekatnya sendiri, dapat tidak kita memastikan hakim ini adil? Tidak dapat, tak dapat kita saksikan dengan mata. Maka ada perbedaan antara penggunaan kata al-qist dengan kata al-adl, dan ini sudah diterangkan oleh para ulama bahasa ketika menafsirkan ayat ini. Dan ini bisa juga kita jumpai di dalam kitab yang berkaitan dengan bahasa, seperti umpamanya dalam kitab Lisanul Arab umpamanya, ini diterangkan tentang perbedaan penggunaan perkataan al-qist dengan perkataan al-adl, meskipun dalam terjemahan kedua-duanya diterjemahkan dengan adil. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil, adil juga. Berbicaralah dengan adil, adil juga. Nah, kedua-duanya digunakan kata adil, tapi dalam bahasa Arab rupanya kata yang satu berbeda dengan yang lain, disebabkan karena ada perbedaan dari sisi penekanan maknanya. Selanjutnya kita pindah ke ayat yang ke-153, yaitu wasiat yang ke-10. Sudah 9, 5 di ayat 151, 4 di ayat 152, maka di ayat 153 tinggal satu lagi wasiat, yang ke-10. Yang ke-10 ini dalam satu ayat sendiri. Di ayat yang ke-150 5 disebut. Di ayat 151 5 disebut. 152 4 disebut. Di 153 hanya satu saja disebut. Mengapa ini disendirikan dia? Jadi sendiri saja. Oh, rupanya dia disebut sendiri satu saja karena dia meliputi 9 yang sebelumnya. Jadi 9 yang sebelumnya itu kalau dikumpulkan menjadi satu, jadilah satu wasiat yang ke-10 ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadzal sirati mustaqiman fattabi'u." Dan sesungguhnya yang diterangkan sebelum ini, yaitu yang 9 itu, ini adalah yang 9 itu adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Oh, jadi wasiat yang ke-10 itu adalah supaya mengikuti jalan Allah. Yang mana jalan Allah itu? Yang 9 sebelum ini yang diterangkan dengan terperinci. Jadi yang ke-10 ini adalah wasiat yang bersifat umum. Dan ini dia jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jalan, apa makna jalan? Apa makna jalan? Ada beda dengan petunjuk, tapi sama-sama menyampaikan ketujuan. Jalan menyampaikan ketujuan, petunjuk menyampaikan ketujuan sama. Tapi jalan itu adalah yang ditempuh, yang kita lalui. Kemudian apabila petunjuk itu yang ada di kiri kanan jalan, yang ia merupakan arah yang apabila kita ikuti sampai ke tujuan. Tapi kita tidak lalui petunjuk, yang kita lalui adalah jalan, yang kita tempuh jalan. Apabila jalan itu putus, jalan antara Padang dengan Pekanbaru putus. Di mana putusnya? Karena hujan lebat putus, jalan putus.
tak bersambung. Apabila jalan itu putus, maka tidaklah sampai ke tujuan. Jadi jalan itu penting, karena jalan itulah yang menyampaikan kita ketika menempuh jalan tersebut. Jalan itulah yang akan menyampaikan kita ke tujuan. Jalan hidup kita apa? Dan tujuan hidup kita apa? Jalan hidup kita adalah agama Islam, dan tujuan hidup kita adalah surga atau redha Allah. Tidak akan sampai kepada redha Allah, tidak akan masuk ke dalam surga kalau tidak menempuh jalan Islam. Islam adalah as-siratal mustaqim. Itu yang kita minta dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yaitu yang menyampaikan ke tujuan. Andaikan tidak menempuh jalan, tak sampai ke tujuan. Jadi orang yang tidak memeluk Islam, akankah masuk ke surga? Tidak. Maka jangan bersama dengan orang yang tidak beragama Islam. Nanti sama-sama mereka ke neraka nanti. Karena hanya orang yang memeluk agama Islamlah yang akan sampai ke surga. Apakah perkataan ini perkataan fanatik? Bukan. Ini perkataan yang sebenarnya. Apa sebab? Sebab agama Islam itu adalah agama semua para nabi. Nabi Adam beragama Islam, Nabi Nuh beragama Islam. Lalu agama yang lain itu bagaimana? Itu adalah kepercayaan yang dibuat-buat oleh manusia, tidak berdasarkan wahyu yang murni dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dibuat-buat oleh manusia itu disebut jalan-jalan. Ayat berikutnya, wala tattabi'us subul, dan jangan kamu ikuti jalan-jalan. Ulama tafsir menyebutkan jalan-jalan yang dimasukkan dalam ayat ini adalah agama-agama selain agama Islam. Agama apa saja selain agama Islam? Agama Yahudi itu dibuat oleh orang-orang Yahudi. Bukan agama Yahudi itu agama Nabi Musa alaihissalam, bukan. Agama Nasrani. Agama Nasrani itu bukan agama yang dahulu disampaikan oleh Nabi Isa, bukan. Itu agama yang dibuat oleh orang-orang Nasrani. Mereka tulis sendiri kitab suci dengan tangan mereka sendiri. Nabi Isa dahulu menyampaikan Allah itu Esa, tapi orang Nasrani sekarang mengatakan Tuhan itu 3. Lain yang diajarkan Nabi, lain pula yang dipercaya. Dari mana datangnya ini? Dari diri manusia itu sendiri. Itu adalah jalan-jalan yang dibuat oleh manusia, tidak datang dari Allah. Maka Allah pun melarang, jangan kamu ikuti jalan-jalan, yaitu agama-agama selain agama Islam. Fatafarraqa bikum an sabilih, yang kalau kamu ikuti maka akan memecah belah kamu dan membuat kamu terpisah jauh, menjauh, tersesat jauh dari an sabilih, dari jalannya. Jalan siapa? Jalan Allah Subhanahu wa taala. Jalan Allah itu lurus, disebut mustaqimah. Kalau disebut mustaqimah, lurus, bermakna terang sekali. Kalau bengkok-bengkok, tak jelas, kabur. Tapi kalau lurus, jelas. Agama Islam ini jelas. Halal, ini dia halal. Haram, ini dia haram. Hak, ini dia hak. Batil, ini dia batil. Jelas, tak ada kabur di dalamnya. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas, dan yang haram itu pun juga sudah jelas. Ini dia agama Islam, terang sekali. Fatafarraqa bikum an sabilih. Apabila kamu ikuti jalan-jalan selain jalan yang lurus, yaitu agama Islam, maka akan membuat kamu terpecah belah. Berarti apabila kamu mau bersatu, tempuhlah jalan yang lurus. Keluar dari jalan yang lurus membuat kamu terpecah belah. Agama Islam itu adalah pedoman hidup, way of life, jalan hidup. Yaitu jalankan hidup ini di atas agama Islam itu. Tapi banyak pada hari ini yang tidak menjalankan kehidupannya di atas petunjuk Islam. Akhirnya berpecah belah. Dalam satu partai berpecah belah.
Banyak sekali sekarang ini. Partai satu partai, tadinya bersatu-satu, bersatu padu, sekejap saja rupanya bersatu padu, nampaknya saja bersatu, tetapi karena tidak menjalankan kehidupan berpartai itu di atas agama Allah, maka berpecah belah. 10 kepala, 10 pula pendapat berpecah belah. Kita lihat pada hari ini, kita lihat sudah sama-sama terpilih jadi anggota dewan, sudah jadi anggota dewan yang mulia, muncul 2 kubu, kubu ini dan kubu ini. Allahu Akbar. Mengapa terjadi? Sebab tidak di atas jalan yang lurus. Tidak di atas jalan yang lurus, terpecah belah. Dan tabiat hawa nafsu itu pula, mungkin karena keangkuhan, mungkin karena kedengkian, maka tidak akan mau bersatu, tidak akan mau bersama, maka akan jadilah seperti ini terus apabila tidak menjalankan kehidupan di atas jalan yang lurus, yaitu agama Islam. Sebelum kepada bangsa dan negara, kita kecilkan dahululah untuk keluarga kita. Suami istri, orang tua anak akan bersatu bersama-sama, tidak akan terpecah belah, tercerai-berai apabila semuanya di atas jalan Islam sebagai jalan kehidupan yang ditempuh. Kalau tidak, suami lain, istri lain, dah berpecah belah, orang tua lain, anak lain, maka akan berpecah belah. Ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ini sudah kita terangkan tentang hadis. Suatu ketika Rasulullah khattan, yaitu Rasulullah menulis di atas padang pasir dengan sepotong kayu, yaitu garis yang lurus. Maka Rasulullah menyebut hadza sabilullah, ini adalah jalan Allah. Kemudian khatta khututan an yaminihi wa an shimalih. Kemudian Rasulullah menulis lagi, yaitu menggaris di atas pasir garisan, yaitu di sebelah kiri, di sebelah kanan, di sebelah kiri, di sebelah kanan, jalan yang lurus tadi. Maka Rasulullah mengatakan hadhihi subul, ini dia jalan-jalan. Dan ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u. Di pangkal setiap jalan ini, jalan yang di kiri kanan ini, di setiap pangkalnya itu ada syaitan yang menyeru, mari ke sini, jangan ikuti jalan yang lurus itu, menyimpanglah ke sini. Nah, jalan apa? Ini ada jalan kaitannya dengan kesesatan di dunia ini, seperti umpamanya mengejar kekuasaan sehingga tidak mempedulikan halal dan haram, mengejar kekayaan sehingga tidak peduli lagi dengan halal dan haram, berhubungan antara laki-laki dengan perempuan sehingga tidak lagi mempedulikan halal dan haram, kemudian melakukan ritual-ritual yang tidak lagi mempedulikan halal dan haram. Ini adalah jalan-jalan yang ada di kiri kanan, jalan yang lurus. Yang memanggilnya siapa? Syaitan. Berhati-hati. Diingatkan dalam ayat ini, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang jalan-jalan selain jalan Islam, itu akan membuat kamu terpecah belah dari jalan yang lurus. Ujung ayat, dzalikum wassakum bihi, yang sedemikian itu adalah yang telah Allah wasiatkan kepadamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Hampir sama dengan ayat sebelum ini. Bedanya adalah pada ayat yang ke-151 Allah menyebut la'allakum ta'qilun. Ayat 152 la'allakum tadzakkarun. Sama-sama dzalikum wassakum bihi, tapi ujungnya berbeda. Ayat 153 pula la'allakum tattaqun. Yang satu ta'qilun, mudah-mudahan kamu berakal. Yang satu lagi la'allakum tadzakkarun, mudah-mudahan kamu ingat. Yang satu lagi la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Mengapa ada perbedaan ini? Ulama tafsir melihat kalau ada perbedaan ini perlu dijelaskan ini.
Maka penjelasannya adalah pertama, la'allakum ta'qilun, mudah-mudahan kamu berakal, karena menerangkan tentang 5 wasiat. Yang kelima itu adalah yang mudah untuk difahami. Kalau tak faham juga betul-betul tak berakal lah kamu ini. Ini yang kelima. Maka mudah-mudahan kamu berakal. Perkara ini perkara yang jelas. Kemudian la'allakum tadhakkarun, mudah-mudahan kamu ingat. Ini berkaitan dengan yang 4. Yang 4 itu agak tersembunyi, yaitu memelihara harta anak yatim dengan cara yang baik. Kemudian apabila menimbang dengan cukup, sempurna, berkata dengan adil, menepati janji dengan Allah. Ini agak tersembunyi. Nah, yang agak tersembunyi ini perlu difikirkan dengan lebih mendalam, diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Kemudian dapat, setelah dapat ingat, karena biasanya yang tersembunyi itu mudah lupa. Maka la'allakum tadhakkarun. Kemudian satu lagi, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Ini yang menyatukan semuanya, yaitu kaitan dengan agama. Agama ini adalah yang memelihara dari kemurkaan Allah, yang memelihara dari siksa api neraka. Nah, karena kaitannya dengan yang memelihara dari siksaan Allah, yang memelihara dari murka Allah, maka sesuai dengan perkataan tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa, mudah-mudahan kamu memelihara diri dari murka Allah dan dari neraka Allah dengan mengikuti jalan Allah yang lurus. Inilah hebatnya ayat Al-Quran. Setiap kata ada makna yang terkandung dalamnya, dan mudah-mudahan melalui pengajian tafsir ini akan semakin mencintakan kita kepada Al-Quran yang merupakan petunjuk di dalam hidup, dan akan semakin suka kita apabila kita dapat mengetahui makna-makna yang terkandung di dalam ayat-ayat atau firman-firman Allah yang mulia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.